Yo, welcome back, fam. Welcome back. Sekarang Welcome kita to the balik lagi di Gacums. Bahfi. Kita mau bahas film horor ya hari ini. Jadi film horor yang kita mau bahas tuh namanya The Autopsy of Jane Doe. Dan Betul. bagi kalian yang belum nonton, warning ya, kita bakal ada spoiler soalnya di review kali ini. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silakan nonton dulu. Dan bagian kalian, kalau yang nggak peduli mau nontonnya di sini, mau tahu dari sini ya juga silakan ya. Yoi, Jadi yoi. langsung aja J. Gue akan kasih tau profilnya, terus lo langsung ceritain nih summary Oke. filmnya singkat-singgatnya. Kita nggak Lu suka siap? bacot, ngebut-ngebut aja. Ayo, let's go. Oke, langsung. Nah, jadi ini film itu disutradarai oleh Ian Goldberg dan Richard Naing, dan starringnya adalah Emily Hirsch, Brian Cox, sama Owen Catherine Kelly. Jadi ceritanya gimana J? Ini film tuh tentang apa intinya? Yoi. Gini aja deh, bentar, gue lengkapin dikit. Buat yang nggak tahu, Brian Cox siapa? Dia tuh pernah main di X-Men sebagai William Stryker. Emil Hirsch itu pernah main di The Girl Next Door. Nah itu yang mereka terkenal. Jadi supaya lu pada ada gambarannya muka-mukanya kayak apa. Yaudah langsung masuk ke cerita ya. Oke. Jadi pada suatu hari ada satu orang bapak-bapak dan anaknya. Bapak ini namanya Tommy, terus anaknya namanya Austin. Austin punya pacar namanya Emma. Yaudah mereka ini si Tommy sama Austin ini kayak ada usaha keluarga dari bapaknya sih, kayak morgue and kremasi gitu kan. Morgue itu kayak Tempat apa ya? Morgue kayak tempat ya lu Mayat. taruh mayat gitu loh. Misalnya Iya. orang meninggal dibawa ke morgue gitu loh. Nah, Kayak tempat otopsi mayatnya gitu loh. Ini penyebab kematiannya apa gitu-gitu lah. Kayak tempat otopsi basically ya. jadi ya tugas mereka nih si Brian Cox itu, misalnya ada mayat datang dikirim sama polisi atau apa, tugas mereka itu untuk mendeteksi kira-kira ya apa yang terjadi pada mayat tersebut. Kalau Betul. captionnya tadi apa, Will? Everybody have its own secret ya. Ya, jadi intinya setiap tubuh ada rahasianya lah. Jadi Nah. nggak ada badan yang nggak ada rahasia. Jadi kalau kenapa atau gitu pasti udah bakal tahu lah penyebab. Yoi. Pasti ada penyebabnya. Nah, Ada secretnya. kayak contohnya gini aja deh, dia berhasil waktu itu ada satu mayat mukanya kayak luka bakar segala macam parah, dikirain mati karena luka bakar kan kalau dari bentuk fisiknya, tapi begitu dibelek kotaknya ternyata itu mati karena dipentung, kayak jatuh atau pentung, pokoknya karena kepalanya lah kejedot. Nah, Jatuh dari tangga. Nah, Jadi ada pembengkakan. ya jadi yaudah everything was fine lah, semua yaudah kerjaan mereka kayak gitu, emang not a normal kind of pekerjaan ya, rada spooky pekerjaannya. Yaudah sampai terus satu hari ada kejadian dalam satu rumah orang mati semua, terus kayak pada mayat-mayatnya tuh hancur, terus Betul. Di sini udah mulai menarik ya ceritanya Iya. Ji sebenarnya. Udah masuk ke misterinya. betul. Keluarga-keluarganya pada mati, badannya hancur, tapi cuma nih cewek ketemu di basement, badannya masih bersih dan dikasih nama Jane Doe karena belum nggak bisa diidentifikasi siapakah wanita ini. Iya. Nah, anehnya nih jadi rumah kayak mereka tuh biasa nggak ada kalau burglary itu kayak Ini bukan kalau biasa- perampokan. bukan. Iya. Soalnya biasa perampokan pasti dari luar mau masuk ke dalam. Nah, ini kesannya kayak orangnya dari dalam tuh pengen keluar. Betul. Di sini udah mulai menarik. Nah, Akhirnya tuh badan dikirim, tuh cewek pokoknya tubuhnya dikirim ke Tilden's House Morgue ini ya, Iya. yang tempatnya Tommy sama bapak Austin sama anak ini itu lah. kerja. Iya betul. Yaudah. Terus gimana J? Udah mulai aneh sebenarnya pas dari awal aja kita lihat tuh udah mulai Iya. aneh ya dari tubuhnya aja gimana gitu. Itu tubuhnya benar-benar clean banget lah. Jadi si polisi ini, si siapa, Sheriff Burke, dia butuh cepet lah, dia makanya malam-malam, kalau kata Austin tuh tumben banget sheriffnya datang malam-malam, terus dia tiba-tiba datang malam-malam pas semua orang udah mau balik, bilang ini gue butuh mayat ini diotopsi, tolong diidentifikasi ya penyebab kematiannya apa, bla 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 bla. Gue butuh cepatnya malam ini, gue pengen banget malam ini. Ya udah, tadi si Austin udah Iya, ngapain betul. pegang, tadi Tommy bapaknya bilang ya udah, we gotta do what we gotta do lah gitu lah pokoknya. Ya udah, Betul. mereka kerjain. Nah, banyak hal janggal yang ditemuin pada mayat ini. Benar-benar gimana ya? Benar-benar banyak banget lah, kayak jadi mereka itu dalam mengotopsi itu ada beberapa tahap, dari tahap. Ada 4 tahap lah pokoknya. Ada Lu 4 tahap. harus dari luar, terus dari paru-paru, Nah, terus ke iya. intestine, Intestine. terus dari intestine akhirnya otak. terakhir pokoknya ke otak. Betul. Nah, dari awal aja mereka tuh dari tubuh tuh udah aneh lah. Jadi kayak matanya udah abu-abu, terus kayak pas dibelek tiba-tiba darahnya langsung masih keluar, nggak ada rigor mortis, paru-parunya udah hitam banget, ada banyak luka tusuk juga. Betul. Terus gigi geraham hilang, kakinya patah, ankle-nya, terus kayak lidahnya kepotong, udah aneh lah. Jadi semakin mereka ke dalam gitu ya, semakin mereka otopsi, Tuh. bukannya mereka semakin tahu penyebab kematian dari nih cewek itu apa, malah melainkan mereka Makin malah bingung. semakin jadi tambah pusing nih. Iya. Nih jadi apa nih penyebab kematian nih, kayak Tuh. udah paru-parunya rusak, giginya hilang, terus kayak udah intestinnya juga banyak karena kayak ada bekas luka sayatan juga ya. Iya, dan gini ya, maksud gue hal itu semua mungkin bisa terjadi pembunuhan. Tapi yang aneh itu apa ya, badan fisiknya itu sama sekali nggak mendukung dari apa yang terjadi di dalam intestine bagian tubuh. Kayak contoh paru-paru nih,
kalau begitu di Black itu kayak abis kebakar, luka bakar kelas 3, kayak luka bakar tingkat tinggi, tapi bagian fisik lo kayak masih bagus semuanya. Terus kayak Masih mulus kulitnya nih cewek pokoknya, Iya. masih mulus banget. terus kayak misalnya matanya Masa- abu-abu. Itu mata abu-abu tuh terjadi kalau orang udah mati lama. Udah lama matinya. Tapi dia benar-benar masih bagus. Terus kayak tadi apa lu bilang engsel kan? Engsel semua masih bagus, baik-baik aja. yang ada rigor mortis gitu-gitulah. Iya. Dan emang apa ya, maksudnya kayak nih bapaknya aja bilang yang di morgue-nya itu yang berdua mereka bilang juga kayak lu bayangin aja misalnya lu kalau dengan udah damage segini banyak di tubuh lu, paru-paru udah tingkat bakar level 3. Maksudnya lu pasti luarnya kayak gimana? Iya. Udah pasti udah nggak mungkin teridentifikasi lah, udah kayak hancur lah lu pasti badannya. Hancur-hancurnya anjir. Tapi masa nih cewek masih mulus banget. Dan iya benar-benar mulus banget. Tapi Itu udah serem ya. Jadi sebenarnya udah serem ya. Itu udah maksudnya tuh gue udah mulai kayak wow, ini film kayak creepy juga nih, maksudnya kayak kok bisa gini. Terus kayak pas mereka otopsi juga banyak hal-hal kejadian aneh ya. Betul. Kayak ada bayangan lewat. Terus kucingnya, dia ada kucing mati ya akhirnya kucingnya juga ya. Stanley ini suka Stanley mati. Stanley ini juga. jago lah, kucing jago nangkep tikus. Dia suka nangkep tikus. Terus gini sih, jadi ya ini kan bukan film biologi. Kalau ini film biologi ya udah, tapi ini film horor. Jadi ini bukan sekedar otopsi doang dan bukan sekedar analisa. Jadi something weird tentang mayat ini. Jadi kayak benar-benar something really weird tentang mayat ini. Dan sebenarnya kejadian-kejadian itu baik terjadi ketika mereka mulai membelek. Maksudnya ketika mulai di black ya, bukan analisa luar. Ketika mulai di black, mulai tuh banyak kejadian kayak misalnya kucing mati, terus kayak bunyi-bunyi, terus kayak tiba-tiba apa tempat taruh mayat Ada ya, tiba-tiba tempat taruh mayatnya ada yang kebuka. Iya. Terus Itu tuh udah mulai serem. Pokoknya udah mulai ada kejadian macam-macam dari sana ya. Kayak seolah-olah tuh emang mayatnya mengatakan kayak don't do this, kayak stop it gitu loh. Stop what you're doing. Radionya keganti sendiri. iya. Itu udah mulai aneh lah. Pokoknya udah mulai serem di bagian sana. Tapi mereka nggak dibunuh, ngerti nggak sih? Mereka dari awal digituin, tapi mereka nggak dibunuh. Maksud gue kalau setannya emang jahat, itu pasti kan bisa aja langsung dibunuh kan. Nah ya udah, pokoknya mereka get itu makin dalam, makin mereka black, makin mereka pengen cari tahu, makin banyak kejadiannya, kayak penampakan segala macam sampai akhirnya Betul. sampai tambah serem. Iya, sampai udah parah banget kan si siapa. Pokoknya banyak lah hal yang ditemuin. Mereka tuh yang gue inget ya, mereka sampai titik berhenti, mereka udah nggak mau otopsi periksa pas mereka udah black semuanya. Oh pas ini yang pas kulitnya dibuka Pas kan? kulitnya dibuka itu kayak Wah itu ada kayak lambang pentagram gitu ya. Iya. Kayak lambang devil gitu. Wah itu gue udah kayak wah anjir, Tapi ini itu film udah kayak serem banget sih. the other side of the skin. Jadi kayak misalnya nih kulit lu dikulitin nih, di balik kulit lu, nah itu kayak ada gambar-gambar pentagram. Itu kayak misalnya lu ditato tapi ditato Dari dari dalam. dalam kulit lu. Gua udah kayak wah ini serem banget sih, menurut gua kayak filmnya udah apa ya? Soalnya dari lagunya udah mulai keganti ya, kayak yang Iya. Don't Let the Sunshine iya. In. Ta. Itu terus kayak tiba-tiba lagunya tambah kenceng, terus lampunya pecah semua, blur. Boom. Terus ya udah. Langsung katanya kayak Shit. wow, kayak Si Tom- shit man gitu kayak. Iya. Terus si Tommy langsung bilang, Awalnya bokapnya juga bokapnya awalnya nggak percaya kan. Iya, Padahal nih anak udah bilang kayak there is something wrong with his body, tapi bokapnya it's just a body gitu loh. Ini cuma badan, cuma tubuh. Iya. Dan pas meledak bokapnya akhirnya ketakutan juga kan kayak bokapnya wah gitu. bilang let's get the fuck out of here. Ya udah pas mereka mau cabut. Nah, ya udah mereka ya udahlah, film-film setan ya udah diganggu. Itu mayatnya tuh apa sih? Jendo itu tetap anjir tetap di tempat di otopsi. Tapi Iya nggak he kemana-mana. did a lot of things, maksudnya dia ngeganggu dalam bentuk yang lain, mayat-mayat yang lain dibangkitin. Terus kayak Sebenarnya nggak tahu nih Jay, kayak mayatnya bangkit atau enggak. Nah, Soalnya iya, di bisa akhir aja cerita lu. tuh ketahuan. Nih ketahuan nih nggak kayak literally nggak bangkit. Soalnya di nanti deh kita ceritain dulu pokoknya plotnya. Pokoknya nggak bangkit. Menurut gue sih itu kayak nggak bangkit beneran ya. Kayak menurut gue. Soalnya di akhir cerita tuh ada kayak plotnya sendiri Jay. Kayak pas awalnya gue nonton, terus gue kayak wah nggak, gue perlu nonton 2-3 kali baru kayak oh iya, jadi yang pertama kali itu nggak, Gua sebenarnya pernah nggak beneran mayat gitu ya menurut gue. Ntar kita bahas. nah ya udahlah Jadi pokoknya intinya mereka semua diganggu, si bapak sama anaknya. Mereka dibuat seenggak nyaman mungkin sampai satu titik si Tommy sadar, bapaknya, oh ini mayat tuh kalau dari dulu pengen ngebunuh kita bisa, tapi kenapa nggak dibunuh? Tapi mereka mulai nyadar, kayak semakin mereka belek, semakin dia nggak seneng. Terus semakin si bapaknya dilukain, pokoknya luka-luka yang mereka belek dibalas ke bapaknya. intinya mereka pengen kayak nih cewek Jendonya pengen mereka tuh suffer. Yoi. Dan pokoknya akhirnya ketahuan pas akhir-akhir mereka bilang pokoknya ceweknya mati lah ya, istri lagi pacarnya si Istrinya cowok si dari pacarnya Iya. si Austin.
pacar Austin meninggal gara-gara ya illusion sama nih cewek. Akhirnya ketahuan, mereka bilang kayak we gotta finish this gitu loh, kayak we gotta find out what's the secret behind this body kan. Yaudah. Akhirnya mereka lanjutin otopsinya, di black otaknya yang terakhir. Dan begitu di ketahuan black otaknya ini kayak what the fuck ya, ternyata masih hidup sel dong di otaknya. itu sel otaknya di black, dicek di mikroskop terus masih darahnya masih jalan semua, terus kayak itu masih jalan semua langsung kayak anjir ini orang masih hidup. Terus si Tommy bilang kayak how the fuck she's still alive, kita cabut jantungnya, paru-paru kita black. Terus iya gitu. Udah dikeluarin semua masih hidup. Dan ternyata emang nih cewek tuh masih hidup ya. Jadi sebenarnya kayak merasakan. Jadi kayak intinya dia kasih tau she felt everything we did to her. Jadi kayak semua yang mereka lakuin ke dia tuh dia terasa sebenarnya. damn. Jadi lu bayangin aja paru-paru lu dikeluarin, jantung lu dikeluarin, kepala lu di black. Wah gila semuanya men, lu kayak lu merasa segala-galanya gitu. Dan akhirnya ya mereka baru tahu kayak ditanya kayak lu mau apa gitu-gitu. Anjing gue jadi serem sendiri bangset. Gue udah takut Ya, film horor anjing. Gue jadi serem nih, gue lagi sendiri. Gue jadi sendiri tai. Shit man. Jujur ya gue takut ya di film serem sih, soalnya apa ya kayak menurut gue unik cara ceritanya gitu loh ya. Nah ya udahlah. Ya intinya Pokoknya gini ya, pokoknya itu setan gak akan stop sampai tiba-tiba si Tommy-nya bapaknya nyadar, yang kayak William bilang, dia nyadar kalau misalnya setannya tuh nggak suka diganggu. Dan pokoknya gitu-gitu sampai Brian Cox bilang ya udah, dia ngomong ke mayatnya, dia benar-benar ada ke depan mayatnya, ya udah gue pengen berhentiin ini, ya udah yang penting jangan sakitin anak gue. Ya udah, terus tiba-tiba si Tommy langsung suffer. Begitu Tommy suffer ya kayak patah tangannya, patah ankle-nya, paru-paru kebakar. Luka yang sama persis dialami oleh mayat itu. Iya. Kayak jadi pas si Tommy-nya juga mulai rusak badannya, nih cewek mulai balik lagi ya, mulai back to her natural state lagi ya, kayak mulai yang di black mulai bener gitu-gitulah. Terus akhirnya badannya jadi utuh lagi. Terus matanya tiba-tiba jadi coklat lagi. Iya, jadi brown lagi. Terus akhirnya ada kayak polisi gitu, akhirnya open the door gitu-gitulah. Terus akhirnya mereka ke atas, si Austin-nya mau ke atas. Terus ternyata itu bukan polisi, kayak cuma ilusi. Dan akhirnya si Austin-nya juga meninggal. Dan pas polisi datang, semua bukti-bukti fotonya udah kebakar. Dan akhirnya dibawa pergi dari daerah sana, dari county-nya sana dibawa pergi. Dan pas akhirnya endingnya sih kayak jempolnya gerak ya, menandakan jempolnya dia hidup gitu loh. Kayak kalau mayat zaman dulu katanya orang nggak bisa ngebedain dia udah mati atau enggak, jadi ditaruhin bel. Karena kayak betul. Kalau orang koma kan masih gerak dikit, jadi kalau digerakin ada bunyi ting ding ding. Nah jadi masih hidup. Nah itu pas dibawa, pas mereka mau dikeluarin mayatnya tiba-tiba jempolnya bunyi, terus dibunyi ting ding ding. Ya ting gara-gara. Dan ini yang bagian gue, jadi yang lu bilang mayatnya dihidupin itu kan, menurut lu mayatnya beneran dihidupin menurut lo? Maksudnya dihidupin? Tadi kan lu bilang mayatnya dihidupin kan, jendelnya diem, terus mayat yang lain? Gak tahu sih, gue setengah percaya setengah. Soalnya kan yang awalnya si Emma kan si Austin lihat mayat, terus Tommy ambil kapaknya Austin dilempar kan. Nah begitu dilempar ternyata itu Emma anjir. Jadi kayak dan itu ya gue juga udah nonton filmnya 3-4 kali ya, soalnya kayak menurut gue itu go to movie, horror movie lah, menurut gue bagus ya. Dan ternyata tuh sebenarnya itu ilusi ya, kalau liatin filmnya baik-baik tuh it's an illusion gitu loh. Kayak awalnya inget gak yang pas di radio mereka bilang nih film kayak kan bilang kan kayak apa tuh, oh it's gonna be sunny seluruh seminggu ini kan full, kayak ini it's gonna be sunny, nggak mungkin ada hujan gitu-gitu. Oh iya. Terus tiba-tiba hujan, bilang ada hujan, terus pohonnya ketutup gitu-gitulah. Dan besok paginya pas mereka bertiga udah mati, di radionya bilang apa? It's been sunny for 2 days straight gitu-gitu. Gak ada hujan sama sekali. Loh. Wah gila. Itu ilusi man. Itu tuh karena ini gue lupa kasih tahu. Ternyata di cewek tuh penyihir. Dan kejadiannya di Salem Witch Trials. Intinya di Salem Witch Trials di Massachusetts itu tahun 1600-an ada kayak biasalah orang kan dulu masih percaya ada penyihir gitu-gitu. Akhirnya dibantai-bantain, dibunuh. Tapi mereka bukannya malah membunuh penyihirnya, malah membuat penyihir. Jadi gara-gara kayak apa ya istilah, kayak they wanna destroy something, bukannya destroy, malah jadi membuat. Jadi nih cewek tuh aslinya bukan penyihir, tapi gara-gara ritual itu yang mereka lakukan buat membunuh penyihir, akhirnya jadi penyihir. Dan yang dia lakuin itu semua ilusi dan gak benar. Makanya yang akhirnya ceweknya mati itu karena dibunuh dikirain mayat, tapi bukan mayat. Jadi sebenarnya ceweknya. Dan gak ada hujan sama sekali. Itu semua hanya ilusi dari itunya. Dan gue pas nonton gue 2-3 kali baru nyadar kayak oh shit gitu, kayak
Gue kira hujan beneran ya. Makanya gue gue dengerin radio baik-baik. Gue baru nyadar, maksudnya gue nggak mau gitu perhatiin radionya karena gue sendiri pas nonton jiper anjing. Ya gue juga takut ya, lagunya serem ya gila kayak yang Don't Let the Sun Shine In. Wah gila gue kayak sekarang gue lagi sendiri weh gila, gue takut weh nonton kayak gitu anjir. Udah. Pokoknya gue ngeri cuy. Nah, udah malam ya. Apa yang ngebedain film horor ini sama horor biasa? Menurut gue pada horor biasa setannya tuh dikelihatanin. Ini enggak anjir. Betul. Ini satu film benar-benar di shot sama di lokasi cuman shoot daerah syuting cuman rumah itu doang, rumah morgue-nya itu. Terus ya udah setannya nggak ada, maksudnya nggak kelihatan, bener-bener ya menurut gue konsepnya keren lah. Lu setannya dalam bentuk mirip power. The Saw gitu gak sih ya Jay sebenarnya, kayak Saw yang film Saw pertama yang kayak mereka rekam cuma di satu ruangan itu doang, dan meskipun cuma di satu ruangan itu udah kayak cukup serem, tapi beda ya, Saw kan lebih kayak thriller gitu bukan horror gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Tapi intinya ruangannya juga cuman ruangan kecil aja, cuma di morgue doang ya. Itu benar-benar kayak si Jendoi kayak jenderal anjing, dia nggak bergerak, dia cuman kayak stay on her pose anjing, but she can fucked up everything. Itu kayak dewa ya. Tapi Stanley beneran mati gak ya? Beneran mati kan, dibakar akhirnya. Udah dipatahin lehernya. Tapi menurut gue emang seremnya pas menarik sih, menurut kayak apa ya, jadi kayak detektif gitu juga ya, kayak wah ini kenapa pakai sama badannya kayak tambah aneh. Itu kayak menurut gue ini salah satu film horor yang menurut gue sendiri sih kayak gue nggak bosan gitu nonton 2-3 kali, soalnya kayak bukan lebih ke jump scare tapi lebih ke intens gitu ya, kayak lebih mencegangkan gitu loh, kayak wah ini kenapa nih. Dan dari shot-shotnya menurut gue juga bukan shot yang apa ya, bukan yang kayak horor biasa yang jump scare enggak. Jadi kayak menurut gue dia punya cara shot sendiri yang ngebuat orang serem, dan alur cerita tersendiri yang ngebuat orang tuh ngikutinnya serem. Kayak menurut gue kayak misalnya dia ada scene nih, kayak misalnya nih lu mau masuk ke lorong terus belok kiri. Nah terus kayak ada lampu apa kayak kaca. Ada kaca yang lu bisa lihat dua arah gitu buat di mobil gitu misalnya. Kayak, bisa lihat gitu. Nah lu tiba-tiba terus ada cewek di sananya gitu ya. Nah, kayak ada siapa gitu serem. Cewek pakai korset gede badannya gitu. Iya, wah itu gue udah takut banget ya, filmnya serem sih menurut gue sih. One of the best horror film ya menurut gue pribadi sih ini. Menurut gue ini ya kayak dibanding dia cara nyerem-nyereminnya enggak receh sih. Maksudnya cara si Brian, direkturnya siapapun ini cara dia nyerem-nyeremin tuh bukan yang cara yang biasa, bukan lewat jump scare tapi lewat cerita yang menurut gue benar-benar hebat sih. Menurut gue ceritanya gue nggak kepikiran, benar-benar setannya benar-benar sentral, ngerti, kayak general on her post, tapi benar-benar gimana lu mau buat film ceritanya, lu pengen buat film horror yang mayatnya tuh nggak nakut-nakutin apa-apa tapi mayatnya nggak gerak. Nah ini menurut gue yang menarik ya dari ini. Si aktornya itu yang jadi Jendonya itu Owen Kelly. Ya si Owen Kelly ini ternyata tuh bukan dummy ya. Bukan dummy. Itu beneran orang film, dia di sana. Sepanjang film dia beneran di atas dia diam terus. Iya, di atas meja yang di black. Betul. Itu. Oh, dan ini gue baca juga nih, gue cari tahu kan, gue baca ternyata nih cewek tuh sebelum syuting film dia juga belajar yoga gitu katanya buat pernapasan. Betul. Itu katanya biar kayak beneran kelihatan kayak beneran udah mayat gitu loh. Gila ini kayak menurut gue totalitas yang tinggi sih ya, kayak mantep aja gitu gila nih, sampai kenapa nggak pakai dummy aja menurut gue ya. Tapi ini pakai orang beneran gitu, actress beneran Owen Kelly yang kayak juga berperan sebagai model buat jadi mayatnya. Iya. Yeah. Ya gitu aja sih ya sebenarnya filmnya. Menurut lo gimana nih J? Filmnya bagus lah ya. Ini gue lagi baca nih. Kalau tadi kan lu nanya kan kenapa nggak pakai dummy. Ini menurut si Andre Overdale, dibilang kayak penting lu mempunyai aktris di dalam film ini. Jadi kayak ngebantu connect audience sama filmnya. Seremnya tuh jadi makin tinggi. Oh iya benar. Jadi keep it real gitu anjir. Oke. Terus kayak tapi bagus ya J, ini berarti overall filmnya J lu suka ya J. Kalau lu juga bukan penggemar horor ya sebenarnya. Enggak, gue bukan film horror tapi gue know some horrors lah. Kayak si siapa namanya? Menurut gue ini tipe film yang kayak The Shining. Serem yang gak receh, serem yang bagus lah. Iya. Jadi oke lah ya filmnya gitu. Mantep aja. Serem. Oke banget sih menurut gue. Gue juga. Jadi menurut lo recommended nih kalau orang mau nonton aja? Menurut gue recommended sih. Buat orang yang gak suka horror pun menurut gue ini film yang, tapi kalau lo suka film yang mikir, nah ini menurut gue oke. Iya benar, kayak masih kayak
yang kayak misalnya yang tentang radio tadi lah ya, itu juga Iya. kayak baru kalau nonton 2-3 kali baru nyadar gitu. Kalau gue sih ya 2-3 kali ya, karena mungkin karena gue kurang pintar gitu. Jadi gue Gua nggak nggak tahu nyadar. juga, gue pas nonton kedua Kalau tiga lo kali bilang baru tahu gua gue. nggak nyadar anjing. Iya sih. Iya, jadi itu sih. Jadi recommended lah ya bagi lo kalau mau nonton film horor nih bisa. Betul Soalnya banget. waktu itu gue inget nih film nggak muncul di bioskop Indonesia ya, nggak ada di bioskop Indonesia. Sama setahu gue di Netflix sudah ada belum ya? Gua Soalnya gue nggak- nonton kemarin bukan di Netflix nih. Ya gue juga bukan nonton di Netflix sih. Ya coba deh, kayaknya di Netflix tahu gue juga belum ada terakhir gue cek. Tapi kayaknya sekarang mungkin udah ada ya. Mungkin. Nggak tahu gue. Mungkin. Nanti ntar kita akan mungkin kasih linknya di bawah bagi kalian yang mau nonton juga. Jadi bisa langsung klik, bisa langsung nonton. Soalnya menurut gue ini film bagus dan recommended sih buat film horror gitu. Jadi ya gitu aja ya J Betul. untuk film ini. Jadi recommended, bagus, menegangkan, mencegangkan, seram. Ini gue lagi sendiri juga. Iya, Seramnya gue sumpah, takut gitu lagi gue bahas ini. ngebahasnya rada-rada harus memberanikan diri sih ini gue ngebahasnya. Iya, harus memberanikan diri. Gue sendiri ini nggak ada Aji Kentut di sebelah gue. Harusnya Aji ada di sini sebelah gue, tapi dia lagi di negeri nan jauh, jadi gue sendiri. Jadi ya lumayan serem ya. Jadi ya begitulah. Jadi ya segitu aja ya J Segitu aja. untuk konten video kita kali ini. Kalau lu mau ada request film yang mau kita bahas, ngomong aja di komen. Langsung saja men di komen. Yoi. Di komen tinggal ketik. We are ready to serve you all, ma fellow kacungers. Yoi. Jadi segitu aja dari kita, dari The Kacungs. Sampai jumpa. Belum. Kita bilang terima kasih dulu ya udah nonton ya. Betul. Terima kasih. Namaste, terima kasih. Dan segitu aja untuk video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. We Betul. The Kacungs Sign out. signing out.